kita menyediakan berbagai fasilitas kemudahan dalam berinvestasi ya, baik izin usaha maupun perizinan lainnya gitu. Jadi izin ngurus izin di Tangerang itu mudah gitu, cepat dapat cuan. Nah, tentunya Kota Tangerang dengan segala potensi yang ada terus berupaya nih bagaimana potensi-potensi ini juga bisa menarik investor. Ya, target tahun ini kita tuh sekitar 9,7 triliun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat Podcast Radar Banten dimanapun berada. Kali ini saya sudah berada di kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang. Kita sudah bersama dengan Kepala DPM PTSP Kota Tangerang, Pak Taufik Sahjeni. Langsung saja kita sapa Pak Taufik Sahjeni. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak ya. Alhamdulillah. Pak, kita sekarang mau ngobrol karena PTSP tentunya terkait investasi. Ya. Nah, kemarin beberapa pekan lalu DPM PTSP Provinsi Banten sudah merilis bahwa target capaian investasi triwulan pertama sudah mencapai 25,7 triliun. Nah, penyumbang terbesarnya adalah DPM PTSP Kota Tangerang, sekitar 6,97 ya Pak kalau saya tidak salah data. Nah, bisa dijelaskan Pak, capaian seperti itu dari mana sih gitu kan didapatnya, kemudian bagaimana bisa mencapai angka segitu. Tapi sebelumnya Pak, sapa dulu Sobat Podcast Radar Banten Pak dimanapun berada. Ya baik, selamat pagi, selamat bergabung di podcast Radar Banten ya. Ya betul. Mudah-mudahan sehat semua nih Alhamdulillah. Bahagia itu ya itu harus ya. Pak, penting. Jadi, ya tadi lanjut ke pertanyaan yang disampaikan. Jadi pada prinsipnya kan investasi ini hal yang pertama adalah bagaimana investasi itu bisa direkap atau direkap semua dan tercatat. Betul. Gitu. Nah, proses pencatatan ini atau melalui konsep pelaporan di LKPM namanya yang ada di sistemnya OSS begitu. Nah, kita bisa dapat data real terkait dengan perkembangan investasi itu. Kita harus bisa menyampaikan kepada pelaku usaha bahwa si pelaku usaha ini wajib menyampaikan LKPM atau laporan kinerja penanaman modal gitu. Jadi kita tuh berupaya mengaplikasikan, mensosialisasikan, dan tentunya juga kita mempunyai kanal-kanal konsultasi gitu ya secara online. Seperti kami punya program namanya itu Kopas ya, atau konsultasi online dengan Zoom. Jadi kita banyak membuka kanal-kanal begitu, bagaimana semua pelaku usaha ini mau dan bisa menyampaikan LKPM-nya. Gitu. LKPM itu jadi dia tahu itu realisasi investasi saya tahun ini berapa atau bulan ini berapa, kemudian perkembangan investasinya seperti apa. Jadi karena itu basicnya adalah nilai investasi yang tadi disampaikan adalah pelaporan, maka kita harus bisa mengkomunikasikan itu bahwa ini wajib dan semua pelaku usaha itu mau menyampaikan laporannya. Gitu. Berarti secara periodik mereka melaporkan Pak ya di gitu. Sistem yang tadi disebutkan itu ya. Betul. Jadi salah satu paling tahap awal itu. Jadi semua pelaku usaha itu sehingga kita punya gambaran yang jelas apa sih sektor apa sekarang ini yang sedang berkembang, sektor apa yang saat ini sedang menurun, kesulitan apa yang dihadapi. Itu yang kita olah, yang kita trigger, kemudian yang kita dapatkan dari laporan itu. Sehingga kalau itu semua mereka sudah melaporkan, otomatis nilai investasi kita dapat terekam dengan baik, terdokumentasikan dengan baik juga begitu ya. Sehingga kita dapat profil investasi yang cukup baik lah. Sehingga kerjasama yang dijalin antara DPM PTSP dengan para pelaku usaha dalam melaporkan penanaman modalnya ini juga bisa kita evaluasi dan bisa kita tampilkan sehingga profil investasi kita bisa terlihat dan program-program atau kebijakan ke depan ini bisa kita lakukan. Yang sedang berkembang Pak apa Pak?
usaha yang sedang berkembang di 2023 ini kan. Tadi kan Bapak bilang betul. supaya bisa melihat pelaku usaha apa saja yang sedang berkembang saat ini gitu. Iya, jadi kalau kita lihat profil yang disampaikan oleh Provinsi Banten gitu ya dengan Kementerian Investasi atau BKPM, bahwa salah satu yang paling besar itu nih investasinya diantaranya adalah sektor transportasi begitu ya, pergudangan ya, telekomunikasi, kemudian juga ada perdagangan jasa begitu. Kemudian juga ada beberapa terkait dengan infrastruktur pembangunan perumahan, properti dan sebagainya, itu yang kemudian terlihat agak menonjol lah begitu untuk tahun ini. Capaiannya meningkat tidak Pak di triwulan 1 2023 dengan triwulan 1 2022? Ya, kalau kita lihat year on year-nya ya dengan tahun 2022 itu triwulan 1 tahun lalu itu tahun 2022 kita capaian itu sekitar 3 triliun. 3 triliun, jadi hampir 2 kali lipat ya? 116% ya begitu peningkatannya dengan tahun sekarang gitu. Nah, jadi selain tadi ya, saya lanjut sedikit dengan pertama KPR. Jadi pelaporan dulu kita benahi, maksudnya dibenahi itu komunikasikan dengan mereka, sosialisasi. Nah, KPM itu juga agak mungkin beberapa pelaku usaha bilang agak rumit juga. Nah, itu yang harus kita coba sosialisasikan terus. Kemudian yang kedua emang kita untuk meningkatkan investasi ini kita punya program-program promosi daerah begitu. Itu juga yang menurut saya cukup kita tekankan gitu ya. Promosi daerah itu kan banyak ya, ada terkait dengan promosi investasi, branding daerah atau kota itu sendiri begitu ya, pelaksanaan event, kemudian dan itu dikombinasikan dengan proses-proses pelayanan terpadu satu pintu di sektor perizinan usaha. Itu juga yang kita selalu kombinasikan ya, di sektor pelayanan perizinan dan investasi, kemudian program promosi daerah, kemudian bagaimana juga kita membuka layanan-layanan konsultasi dan pendampingan terhadap para investor. Sektor unggulannya apa sih Pak sementara ini kalau di Kota Tangerang dengan bisa naik 116% ya selama setahun itu? Kita sih analisanya gini ya Pak. Jadi pertama mungkin Tangerang ini kan bagian dari Greater Jakarta ya, penyangga gitu. Kemudian juga jadi secara geografis juga maksudnya seperti itu. Kedua, kita juga punya lokasi Bandara Soekarno-Hatta yang merupakan bandara terbesar di Indonesia ini juga dengan target 62 juta penumpang per tahun. Kemudian ini juga menjadi suatu hal yang menurut saya daya tarik tersendiri begitu, karena kita punya program branding kota itu adalah salah satunya adalah Gateway of Indonesia. Artinya Tangerang itu adalah pintu gerbangnya Indonesia begitu, karena kita bisa mengakses semuanya dari bandara gitu ya, banyak yang kita bisa tempuh secara singkat melalui Bandara Soekarno-Hatta begitu. Dan selanjutnya adalah tentunya ketersediaan infrastruktur. Kita punya aksesibilitas yang menurut saya Tangerang ini cukup baik ya. Kita punya tol Bandara Soekarno-Hatta, tol Jakarta Merak, kemudian juga ditambah kita punya kunci rancang bandara, kemudian juga kita jalan arteri juga kita banyak. Jadi aksesibilitas kita yang cukup baik sehingga dan kondisi infrastruktur ya yang terus kita kembangkan, yang kemudian ini juga meningkatkan aksesibilitas sehingga investasi ini bisa terus meningkat. Berbicara peningkatan akses stabilitas Pak ya, karena banyak daerah yang iri dengan Kota Tangerang itu, mereka berpikir Pemda lain bandara punya gitu kan, akses tol, kemudian untuk pendapatan daerah juga ada. Nah, sejauh ini sudah maksimal belum, artinya menarik para investor dari luar untuk berinvestasi di Kota Tangerang? Ya, kalau bicara optimal ya kita terus berupaya ya, kita nggak pernah stuck dalam posisi tertentu ya. Tentunya kita juga terus meningkatkan pelayanan kita, kemudian juga tadi ya konsepnya kita pertama kan tentunya iklim investasi ini ditentukan oleh pusat gitu, nasional, kebijakan investasi. Tentunya itu yang sangat berpengaruh kondisi di daerah ya. Kebijakan fiskal, kebijakan investasi, banyaklah yang ditentukan pusat. Nah, kita di daerah itu tinggal responnya seperti apa. Nah, kita di Tangerang itu kebetulan juga kita sudah mengesahkan namanya peraturan daerah terkait dengan insentif dan kemudahan investasi gitu. Kita coba polisi kita dimulai dari sana gitu. Jadi
Nah, dengan Sejak kapan itu Pak tahun lalu disahkan. Tahun Tahun lalu disahkan dan itu sudah kita mulai laksanakan dan iklim investasi dan kemudahan investasi ini kita coba tuangkan dalam tadi ya. Kita juga proses pelayanan, bagaimana pelayanan perizinan kita ini bisa lebih cepat, bagaimana kemudian kita juga berkomunikasi dengan potensi investor itu juga kita buka konsultasi dan komunikasinya, dan ini tentunya membuat ini Tangerang juga ya, kalau Pak Wali Kota bilang semua daerah ini bersaing gitu ya. Betul. Semua daerah bersaing dalam perkembangan kotanya begitu, dan tentunya Kota Tangerang dengan segala potensi yang ada terus berupaya nih bagaimana potensi-potensi ini juga bisa menarik investor. Nah tentunya pemerintah kota ini juga banyak yang disiapkan ya begitu. Jadi banyak disiapkan tidak hanya di BPM-PTSP tapi organisasi perangkat daerah lain itu ikut juga mensupport bagaimana investasi ini bisa berkembang di Tangerang. Sejauh ini Pak yang masuk apakah penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri yang lebih banyak berinvestasi di Kota Tangerang? Ya untuk data awal tahun ini sih penanaman modal asing. Penanaman modal asing ya lebih besar sedikit lah begitu. Pak, kalau berbicara target di triwulan pertama kan sudah peningkatannya signifikan dari tahun lalu. Di tahun ini targetnya berapa yang ingin dicapai oleh DPM PTSP Kota Tangerang? Ya target tahun ini kita tuh sekitar 9,7 triliun ya. Jadi sudah tercapai 6,9, jadi berarti nggak berat-berat amat lah ya. Ya tentunya kita upayakan ini meningkat setinggi mungkin ya, karena memang kalau kita data ekonomi lihat ekonomi ini targetnya yang kekecilan gitu, atau memang potensinya terlalu banyak di Kota Tangerang? Ya kita sedang evaluasi sih, jadi kita kan bisa mengevaluasi dari data yang masuk tadi ya, sektor investasi apa yang paling banyak begitu. Di Tangerang juga ada beberapa proyek strategis nasional, itu juga tentu berkontribusi ya terhadap capaian investasi. Kita juga masih punya industri yang industri pengolahan yang juga masih ada yang berkembang ya, walaupun banyak juga kita dengar ada yang pindah ke beberapa kabupaten kota di Jawa Tengah atau Jawa Timur atau Jawa Barat begitu. Tapi kita lihat data kita untuk industri juga masih cukup baik. Jadi nilai-nilai ini yang kemudian kita lihat sebagai ini misalnya tadi ya paling besar misalnya transportasi pergudangan begitu, itu juga memberikan kontribusi yang besar terhadap nilai investasi kita. Kalau sektor UKM berpengaruh nggak sih Pak? Karena kan pasca pandemi COVID kan banyak sentra-sentra UKM, usaha rumahan yang memang mereka secara usaha bergeliat juga gitu. Karena di Kota Tangerang sendiri gimana? Ya kita kalau dari penilaian ini kan, penilaian investasi ini baru dilihat dari para pelaku usaha di luar UMKM sih. Jadi KPM itu belum mewajibkan para UMKM itu untuk melaporkan. Jadi kita nilainya itu lebih melihat modalnya. Modal ya. Jadi kita lihat kalau data izin usaha untuk UMKM itu kita sampai bulan ini kita sudah menerbitkan sekitar 37 ribuan gitu ya. Jadi artinya itu juga menurut saya jadi backbone ekonomi kota juga begitu ya, mungkin di Indonesia ya UMKM itu. Dan kita tentunya sesuai dengan program pemerintah pusat, kita terus mensupport program UMKM karena kita berkolaborasi dengan beberapa OPD ya, seperti Dinas Tenaga Kerja, kemudian juga Dinas Koperasi UMKM, itu juga terus bagaimana kita mendorong UMKM ini bisa berkolaborasi dengan unit usaha yang lebih besar gitu. Bagaimana mereka misalnya dari sektor penjualan, pembelian bahan baku, packaging dan sebagainya itu juga coba kita combine sehingga tercipta atau mendorong nilai investasi yang baru ataupun yang lebih besar gitu. Pak, kalau Bapak berbicara tadi kan sektor di Kota Tangerang itu melihat dari pergudangan dan lain sebagainya. Dengan semakin keterbatasan lahan di Kota Tangerang, kira-kira itu tetap bakal jadi potensi selama beberapa tahun ke depan atau sedang mencari inovasi-inovasi lain gitu Pak untuk menarik pendapatan daerah dari sektor investasi ini? Ya, jadi kalau ya pemasaran kota urban dalam perkembangan kotanya adalah lahan ya, dimana lahan yang mahal, kemudian keterbatasan lahan begitu. Nah, jadi
apa namanya, kita juga pertama ya tadi ya mengoptimalkan secara penataan ruang gitu ya, tata ruang kita didesain sedemikian rupa bagaimana mengoptimalkan atau setiap, jadi kalau ada orang minta izin itu kan kita mendiskusikan set plan ya, biasanya set plan apa ini, set plan ini bagaimana supaya itu lebih compact begitu ya, lebih mendayagunakan lahan seefisien mungkin gitu ya, sehingga apa namanya unit rencana usahanya itu juga dengan lahan yang tidak terlalu luas dan yang efektif itu juga tetap bisa berjalan. Jadi kebijakan tata ruang kita yang sedikit kita atur. Kemudian yang kedua, kita emang masih ada beberapa lahan sih, lahan yang masih bisa di-develop gitu ya, masih bisa di-develop apa namanya untuk tadi ya, kalau misalnya industri, pergudangan dan lainnya itu masih ada lah begitu. Nah, tapi yang sedang kita coba kembangkan adalah lahan-lahan untuk apa namanya mixed use ya, atau campuran. Misalnya bagaimana kemudian mall itu diintegrasikan, di atasnya bisa dibangun hotel. Jadi mall itu juga punya kawasan MICE gitu ya. Jadi banyak satu kawasan itu bisa multifungsi. Itu mungkin kemarin yang kita coba dorong para pelaku usaha tuh untuk bisa memanfaatkan lahan secara efektif dan efisien. Sudah mulai disosialisasikan kepada pelaku usaha? Ya mulai. Kemarin kita kan ada juga karena kan kalau ada perubahan fungsi gitu mereka mengajukan izin kembali kan Pak ya, misalkan betul, dibangun di atasnya dibangun lagi gitu kan. Nah itu yang saya bilang tadi, ada Perda Inisiatif dan Kebudayaan Investasi. Jadi di situ kan ada misalnya kita punya program A misalnya, program A-nya adalah bagaimana misalnya kita combine. Kita mungkin ada beberapa mall yang kurang laku gitu, kita coba dorong misalnya di atasnya dibangun perhotelan, atau ada kegiatan lain yang mungkin misalnya kuliner dan sebagainya, itu kombinasi apa namanya mungkin yang lagi trending di masyarakat atau bisa mendapatkan perputaran ekonomi yang lebih, kita coba arahkan ke sana. Nah, sekali kita punya program sana, Perda kita bicara kalau pelaku usaha itu bisa ikut aturan kita, maksudnya kebijakan yang saat ini berlangsung, mereka tuh bisa dapat insentif dan kemudahan investasi. Misalnya kemudahan perizinan, oke nanti ini izinnya bisa kita keluarkan cepat, kemudian juga mungkin ada insentif kontribusi dan sebagainya. Itu yang kita coba. Jadi di Perda itu spesifik mengatur soal itu Pak? Iya seperti itu. Jadi Perda itu apa namanya mengatur, salah satunya adalah kalau banyak sih yang diatur, misalnya insentif itu kaitan tenaga kerja, misalnya 100% tenaga kerja lokal, maka dia akan mendapatkan A misalnya begitu ya, dapat kebijakan ini. Kemudian kedua misalnya kita punya kebijakan tata ruang seperti itu, pemanfaatan lahan campuran yang menggunakan lahan yang lebih efektif. Nah itu juga kita bisa ngasih insentif atau kemudahan lainnya, sehingga itu bisa men-trigger, bisa mendorong para pelaku usaha ini untuk ikut terhadap kebijakan pemerintah kota. Berarti PTSP juga selalu berkoordinasi dengan OPD terkait ya Pak, bagaimana ketika investasi datang memaksimalkan ketersediaan lapangan kerja juga bagi SDM di Kota Tangerang Pak ya. Nah, bagaimana memastikan itu Pak, ketika misalkan investasi datang, investasi asing, kemudian bagaimana juga bisa meminimalisir pengangguran di kota Tangerang gitu dengan berkoordinasi di Snaker atau seperti apa Pak? Ya jadi pertama kaitan tenaga kerja tentunya kita kesiapan SDM-nya dulu ya. Jadi emang pemerintah kota ini melalui Dinas Tenaga Kerja kita menyiapkan SDM dengan sejumlah program lah. Di antaranya mungkin ini yang paling dominan adalah terkait dengan BLK ya, latihan kerja. BLK di Tangerang ini hampir ada di setiap kecamatan, bahkan kita punya BLK keliling sekarang. Jadi kalau misalnya ada perlu di komunitas tertentu atau mungkin di kelurahan tertentu, kita punya BLK keliling menggunakan mobil. Jadi itu unit-unit itu yang mencoba menaikkan skill dulu para pekerja kita. Kemudian kedua adalah terkait dengan sertifikasi ya. Jadi program sertifikasi profesi ini juga turut didorong oleh Dinas Tenaga Kerja. Jadi pertama kita kesiapan SDM, kemudian kita juga dari sekolah dulu Dinas Pendidikan juga mempunyai program-program untuk meningkatkan skill para pekerja ini. Jadi sekolah ini tidak hanya mungkin kurikulum formalnya, tapi juga sekolah juga dikembangkan si anak-anak ini nanti bisa memiliki skill yang lebih, karena yang dituntut kan saat ini ada keterampilan ya, keterampilan skill gitu. Kemudian yang ketiga adalah attitude atau budaya kerja. Jadi ya itu juga
disiapkan, kita kolaborasikan bagaimana pengembangan SDM untuk para pekerja ini bisa meningkat. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kalau investasi masuk? Nah, memang investasi masuk ini kita punya tim teknis nih Pak. Jadi di DPM PTSP ini di bawah koordinator Pak Sekda ini kita punya tim teknis untuk percepatan perizinan berusaha. Nah, kondisi kerja, kebutuhan tenaga kerja dan sebagainya itu biasanya kita dapatkan dan kita komunikasikan ke Disnaker. Ini kita ada rencana investasi baru, kira-kira profil pekerjaannya seperti ini, dan itu kita minta siapkan gitu ya. Jadi, nah bagaimana mencari komitmen dari pelaku usahanya, tentunya tadi ya saya sampaikan di awal kita punya perda itu, perda kemudahan. Kalau ini pekerja lokalnya bisa diadopsi, Anda akan punya kemudahan ini, punya insentif seperti ini. Itu salah satu yang kita dorong. Kemudian kedua, biasanya ada di komitmen dalam di AMDAL misalnya. Di AMDAL itu ada tuh berapa kerja tenaga lokal yang harus diserap, kemudian ya komitmen perusahaan terhadap kondisi masyarakat sekitar itu ada, itu yang kita kejar. Sejauh ini komitmen para pelaku usaha gimana Pak? Oh, profilnya ya? Iya, terhadap mempekerjakan masyarakat lokal misalkan. Nah, itu kewajiban mereka itu selalu dilakukan tidak? Ya, sekarang para pelaku itu mayoritas mengadop ya tenaga kerja lokal. Nah, tapi mereka punya standar gitu ya. Mereka tuh punya standar. Oke, tenaga lokal kerja kita prioritaskan, tapi saya harus punya skill ABCD, keterampilan ABCD. Nah, itu yang tetap harus kita kejar. Mereka punya standar dulu lah ya, secara begitu. Skillnya apa nih, kemudian kalau tenaga kerja lokal mampu ya akan direkrut gitu ya. Kan yang namanya pelaku usaha ya dia punya, sama lah sektor swasta itu kan punya standarisasi. Saya ingin kualifikasi pekerjaannya ini, maka tenaga lokal mana. Maka itu yang penting, bagaimana kita menyiapkan standarisasi para pekerja kita. Itu terikat di perda tadi itu Pak ya, ada di situ ya? Iya, di perda itu bunyinya seperti ini. Jadi secara umum mengatur bahwa ini kalau misalnya pekerja lokal bisa direkrut, apalagi hampir 100%, berarti Anda akan diberikan insentif itu tadi ya, investasi begitu. Iya. Seperti itu. Pak, sekarang kan eranya digital ya. Sementara tadi Bapak sampaikan percepatan perizinan itu terus dilakukan. Bagi orang awam nih Pak yang dengar tayangan podcast kita, apa aja sih Pak kemudahan bagi masyarakat nih ketika akan melakukan pengurusan izin di PTSP? Kemudahan secara baik pelayanan digital yang di sini ataupun program-program lain yang dipunya dari DPM PTSP ini Pak? Ya, jadi kita hampir semua kabupaten kota sebenarnya, dan salah satunya di Kota Tangerang. Kita nih di PTSP ada namanya mau pelayanan publik gitu ya. Jadi mau pelayanan publik itu adalah kita kumpulkan satu tempat semua jenis perizinan, baik perizinan usaha maupun perizinan berusaha. Jadi hampir sekitar 67 izin kita integrasikan, dan kemudian hampir 18 kementerian lembaga juga ada di sini begitu ya. Jadi itu yang membuat masyarakat itu mudah. Nah, MPP ini bentuknya fisik ya, ada tempatnya. Kadang-kadang memang masih ada gap ya Pak, gap teknologi di masyarakat kita itu. Ada yang udah bisa mengakses teknologi, ada yang belum. Jadi MPP fisik itu tetap menjadi simbol pelayanan publik lah begitu ya, khususnya di sektor perizinan dan lain-lain. Jadi nggak hanya perizinan, kita mencakup banyak banyak layanan lain khususnya untuk kaitannya pelayanan publik. Kemudian, yang paling utama adalah semua proses perizinan yang ada di mau pelayanan publik itu sebenarnya sudah bisa diakses seluruhnya. Kita terintegrasi namanya dengan perizinan online gitu di Kota Tangerang. Kita semuanya sudah bisa diakses melalui sana gitu. Jadi diharapkan semua perizinan itu ada di perizinan online, kemudian izin usahanya ada di OSS. Jadi aplikasinya nggak banyak. Nah, apabila nanti membutuhkan bangunan, maka mereka harus mengakses SIMBG. Jadi semua itu sudah kita siapkan di portal MPP Kota Tangerang. Jadi tinggal mengakses alamat portalnya, kemudian semua layanan perizinan online yang dibutuhkan itu sudah ada di sana, dan kita dalam proses terintegrasi. Nah, pusat juga sekarang sedang ada kebijakan mau pelayanan publik digital. Itu juga daerah tuh
diminta untuk bersiap lah untuk mengimplementasikan itu, dan saya pikir Kota Tangerang infrastruktur DKI IT-nya kalau sudah tidak cukup salah baik. baru launching kemarin ya, yang terintegrasi daerah harus ada di mall pelayanan publik tersebut. Ya kalau nggak salah itu ada sekitar 20 MPP itu di Ya. Indonesia yang mulai menjadi pilot project mall pelayanan publik digital gitu. Ya. Oke, Pak. Terakhir sebelum menutup perjumpaan kita, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat, terutama para investor ya, yang ingin menanamkan modalnya di Kota Tangerang, berinvestasi di Kota Tangerang, karena kan bagaimanapun melihat sektor jasa di Kota Tangerang ini cukup luar biasa gitu kan dengan segala perkembangannya. Apa yang bisa disampaikan ke masyarakat? Jangan takut misalkan mengurus perizinan, segala kemudahan sekarang sudah didapat walaupun di semua kabupaten kota, dan ini diwajibkan juga oleh pemerintah pusat. Silakan Pak. Ya jadi ya dalam kesempatan ini kami Mengajak lah begitu ya pada para investor, mari berinvestasi di Kota Tangerang lah gitu. Karena kita menyediakan berbagai fasilitas kemudahan dalam berinvestasi ya, baik izin usaha maupun perizinan lainnya begitu. Jadi ngurus izin di Tangerang itu mudah gitu, cepat dapat cuan. Cepat dapat cuan. Jadi jadi kemudahan investasi salah satu program yang kita unggulkan begitu. Kemudian yang kedua adalah kita terus membenahi kota kita ya, terutama di sektor infrastruktur begitu ya. Jadi sektor infrastruktur ini salah satu yang cukup strategis yang harus terus dikembangkan. Jadi jangan takut untuk berinvestasi karena semua kebutuhan infrastrukturnya sudah disiapkan di Kota Tangerang. Pak Wali Kota pun concern ya Pak untuk terus Betul, ya. menata pelayanan terpadu di Kota Tangerang. Iya, jadi selain tadi ya mengintegrasikan semua pelayanan publik begitu ya, kita punya Tangerang Live itu buat pengguna masyarakat. Kemudian di sisi governance pemerintah juga kita punya e-gov gitu ya. Jadi proses-proses integrasi digitalisasi ini yang menjadi tuntutan zaman ya, itu alhamdulillah sudah mulai implementasikan di semua ini begitu. Jadi mudahlah mengakses, tahu SOP-nya, syaratnya, kemudian biayanya gitu berapa lama, itu bisa dengan mudah kita bisa lihat lah begitu. Termasuk menyediakan jasa konsultasi mungkin Pak bagi yang masih ragu-ragu untuk berinvestasi di sini, betul Pak? Nanti kita punya konsultasi online, silahkan akses website kita, bagaimana cara melakukan konsultasi online. Jadi kalau orang malas atau datang malas ya ketemu orang perizinan, kita mau online ya kita menyiapkan sarana itu. Jadi kita ada petugas yang siap lah melayani para investor begitu. Baik Pak Taufik Sahjani, terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Di akhir obrolan podcast kita tidak terasa nih Pak, hampir 30 menit kita ngobrol. Terima kasih Sobat Podcast Radar Banten, itu tadi kebersamaan saya bersama Kepala DPM PTSP Kota Tangerang. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa tonton tayangan ini, like, subscribe, dan komen di tayangan YouTube Radar Banten Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.